PT Samudra Indonesia Tbk memperkuat ekspansi bisnis internasionalnya dengan mendirikan anak usaha baru di Jepang bernama Samudra Japan Kabushiki Kaisha. Langkah ini memperluas jaringan dan bisnis pelayaran perusahaan di pasar global. Samudra Indonesia perkuat ekspansi bisnis dengan anak usaha baru di Jepang. Perseroan menjelaskan bahwa entitas baru ini berbasis di Tokyo dan akan menjadi pusat pengembangan usaha Samudra Indonesia di negara tersebut, fokus pada kegiatan pengembangan bisnis pelayaran dan logistik. Langkah ini merupakan bagian dari strategi SMDR untuk meningkatkan kehadiran bisnis di pasar internasional, sekaligus meningkatkan layanan dan jaringan distribusi perusahaan di kawasan Asia Timur. Pendiri anak usaha di Jepang juga diharapkan dapat membuka peluang kemitraan baru dan memperluas jaringan pelanggan seiring dengan perkembangan kebutuhan pengiriman barang di kawasan tersebut. Dengan ekspansi melalui pendirian anak usaha di Jepang, PT Samudra Indonesia Tbk semakin memperkukuh posisinya sebagai pemain utama di industri pelayaran dan logistik regional. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kondisi keuangan PT Wijaya Karya Persero Tbk atau WIKA terus tertekan hingga kuartal ketiga tahun ini. Perusahaan konstruksi plat merah itu melaporkan kerugian triliunan rupiah usai pendapatan dan kontrak baru merosot tajam. PT Wijaya Karya Persero Tbk membukukan rugi bersih sebesar 3,21 triliun rupiah per kuartal 3 2025, berbanding terbalik dari laba 741 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bersih turun 27% menjadi 9,09 triliun rupiah dari sebelumnya 12,54 triliun rupiah. Penurunan terdalam terjadi di segmentasi infrastruktur dan gedung yang anjlok hingga 40% secara tahunan. WIKA juga hanya mampu mendapat kontrak baru 6,19 triliun rupiah, anjlok 60% dibandingkan tahun lalu. Di saat yang bersamaan, beban umum dan administrasi serta rugi dari pengendalian bersama ikut meningkat. Kondisi ini antara lain terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana WIKA masih mencatat klaim cost overrun melalui joint venture bersama PT KCIC. Meski demikian, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan, perseroan tetap berupaya memperbaiki fundamental bisnis. WIKA telah menurunkan utang berbunga lebih dari 2 triliun rupiah serta meningkatkan efisiensi operasi yang membuat core operasi tetap positif. Hingga akhir September, total aset WIKA turun menjadi 57 triliun rupiah dengan ekuitas menyusut ke 8,57 triliun rupiah dan kas akhir periode hanya 1,5 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada hari ini di penutupan pertama pada tanggal 3 November 2025, di mana IHSG hari ini ditutup menguat 1,16% ke level 8.258,83. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 8.208 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.272. Adapun 345 saham mengalami penguatan, 288 saham mengalami pelemahan, dan 175 saham stagnan atau tidak berubah. Dari top gainers pemirsa atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada BRMS yang mengalami penguatan di 4,89%, BRPT mengalami penguatan di 5,22%, Brand mengalami penguatan di 6,63% dan PTRO mengalami penguatan di 5,88%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham mengalami pelemahan terdalam ada Bufa yang melemah di 2,35%, AMRT melemah di 2,49%, TINS melemah di 5,24% dan AADI melemah di 1,75%. Dari pergerakan sektoral, konsumsi non-primer menguat 2,08%, transportasi dan logistik menguat di 1,95%, sementara properti melemah 2,7%, konsumsi primer melemah di 0,19%. PT Vale Indonesia Tbk atau Inco mencatat kenaikan laba bersih 3% menjadi 52,8 juta US dollar atau sekitar 871 miliar rupiah hingga kuartal 3 2025. Peningkatan tersebut ditopang oleh penjualan nikel matte dan biji saprolit yang lebih tinggi.
PT Vale Indonesia Tbk atau Inco mencatat kenaikan laba bersih 3% menjadi 52,8 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 871 miliar rupiah hingga kuartal 3 2025. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, total pendapatan Vale mencapai 705,4 juta dolar Amerika Serikat, relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 708,6 juta dolar Amerika Serikat. Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia, Bernardus Irmanto mengatakan, kinerja positif ini mencerminkan ketangguhan operasional perusahaan di tengah dinamika pasar global yang fluktuatif. Ia menegaskan tim Vale terus beradaptasi untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. Pada kuartal 3 2025, pendapatan Vale naik 27% menjadi 278,6 juta dolar Amerika Serikat dan biji saprolit dengan harga rata-rata 12.272 dolar Amerika Serikat per ton. Produksi nikel dalam MET juga meningkat 4% menjadi 54.975 metrik ton, sementara penjualan biji saprolit mencapai 896.000 metrik ton basah. Bernardus menambahkan, kontribusi dari proyek Bahodopi mulai terlihat dan semakin memperkuat portofolio bisnis Vale yang terdiversifikasi. Selain itu, EBITDA Vale naik signifikan menjadi 74,6 juta dolar Amerika Serikat dari 40 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal sebelumnya. Namun posisi kas perusahaan menurun menjadi 496,3 juta dolar Amerika Serikat per akhir September dari 506,7 juta dolar Amerika Serikat pada Juni 2025. Adapun perseroan juga meningkatkan belanja modal menjadi 331,4 juta dolar Amerika Serikat sejalan dengan percepatan proyek strategis di Bahodopi dan Pomala yang diharapkan memperkuat kapasitas produksi nikel nasional ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Alam Sutera Realty Tbk optimistis dapat mencapai target prapenjualan sebesar 3,5 triliun rupiah pada tahun 2025. Optimisme didukung oleh kelanjutan insentif pemerintah, peluncuran produk baru, dan strategi pemasaran yang fokus pada hunian modern dan lokasi strategis. PT Alam Sutera Realty Tbk optimistis dapat mencapai target prapenjualan sebesar 3,5 triliun rupiah. Hingga September 2025, Astri telah mencatat realisasi marketing sales atau prapenjualan sebesar 2,1 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan pencapaian positif dalam memenuhi permintaan pasar properti di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Strategi pemasaran Astri menekankan fitur hunian yang modern dan inovatif, serta lokasi yang mudah diakses sehingga mampu menarik minat konsumen yang mencari tempat tinggal dengan kenyamanan dan kemudahan. Selain itu, dukungan insentif pemerintah di sektor properti turut membantu memperkuat daya beli konsumen dan mempercepat proses penjualan produk-produk baru yang diluncurkan Astri sepanjang tahun ini. Dengan kombinasi strategi pemasaran, produk inovatif, dan dukungan pemerintah, Astri optimistis dapat mengejar target prapenjualan 3,5 triliun rupiah hingga akhir tahun 2025. Berbagai sumber IDX Channel.